Halo semuanya, saya Sheryl Grasela dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2020 Universitas Pelita Harapan. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai salah satu topik dari mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri, yaitu Being an Effective Leader, atau menjadi seorang pemimpin yang efektif. Hal-hal yang akan dibahas di dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah who are leaders and what is leadership, yang kedua early leadership theories, kemudian contingency theories of leadership, dan yang terakhir contemporary views of leadership. Masuk yang pertama adalah definisi dari leader dan leadership, di mana leader merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial, sedangkan leadership lebih kepada apa yang dilakukan oleh seorang leader, atau mencakup juga proses mempengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau suatu tujuan perusahaan. Yang pertama adalah early leadership theories. Di sini ada trait theories, yang mana teori ini berfokus pada karakteristik kepemimpinan setiap pemimpin yang unik untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Nah, pertama dilakukan juga studi terkait dengan teori ini, yaitu dengan mengidentifikasi karakteristik seorang yang leader dengan seseorang yang bukan leader. Namun, teori ini atau research ini kurang berhasil, hingga akhirnya kembali dilakukan penelitian terhadap identifikasi proses leadership dengan 7 sifat yang mendukung kepemimpinan yang sukses. Di antaranya adalah drive, the desire to lead, honesty and integrity, self-confidence, intelligence, job relevant knowledge, dan juga extraversion. Nah, contoh dari penerapan trait theories ini dapat juga kita lihat di dalam perusahaan Apple yang dengan menganalisis karakteristik kepemimpinan dari Steve Jobs yang merupakan dulunya seorang pemimpin dari Apple sebelum beliau meninggal dunia. Nah, Steve Jobs merupakan pemimpin yang visioner, yang memiliki perencanaan jangka panjang dan visi jangka panjang yang jelas. Kemudian beliau juga customer driven, yang selalu berusaha untuk berinovasi sesuai dengan keinginan customer. Kemudian autokratik, di mana beliau cenderung menuntut, namun di balik maksudnya ini beliau ingin mendorong orang-orangnya untuk berani terhadap inovasi. Nah, kemudian Apple juga mengaplikasikan sebuah term yang diberi nama reality distortion field, yang mana dengan term ini Jobs ingin mendorong orang-orangnya untuk dapat menembus batas bagi hal-hal yang dianggap mustahil. Dan yang terakhir adalah high controlling, di mana Jobs juga bertanggung jawab kepada seluruh user experience pengguna, yang mana dalam menggunakan produk-produk Apple yang diproduksi, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membeli produk Apple. Jadi dengan berbagai karakteristik kepemimpinan Jobs ini dapat kita simpulkan bahwa perusahaan Apple juga mengaplikasikan trade theories dalam perusahaannya. Selanjutnya adalah behavior theories, yang mana dilakukan beberapa studi oleh beberapa universitas. Yang pertama adalah University of Iowa Studies oleh Kurt Lewin, di mana dalam studi ini mengidentifikasi 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah autocratic style, di mana di dalam gaya kepemimpinan ini otoritasnya tersentralisasi dan partisipasi cenderung rendah. Yang kedua ada democratic style, yang mana berkebalikan dengan autocratic style. Di sini ada keterlibatan, partisipasi yang tinggi, serta juga menerima feedback. Dan yang terakhir adalah laissez-faire style, atau dapat dikenal juga sebagai hands-off management, di mana di sini tidak ada supervisi atau pengawasan yang secara langsung dilakukan. Nah, hasil atau research findings daripada teori ini adalah beragam, yang mana dapat disimpulkan bahwa tidak ada gaya tertentu yang secara konsisten dapat menghasilkan performa kerja yang lebih baik dibanding dengan gaya lainnya. Nah, lalu yang kedua, karyawan lebih puas di bawah kepemimpinan yang demokratis dibandingkan pemimpinan yang autokratis. Ini secara general atau yang kebanyakan ditemukan. Nah, kita juga akan kembali melihat penerapannya di dalam perusahaan Apple dengan mengidentifikasi gaya kepemimpinan Tim Cook yang merupakan CEO Apple sampai saat ini, di mana perusahaan Apple sendiri dapat dikategorikan mengadopsi gaya kepemimpinan semi-autokratik dan juga semi-demokratik. Semi-autokratik di sini dikatakan karena perusahaan atau Tim Cook sebagai leadernya di sini memiliki otoritas tertinggi dan keputusan yang tertinggi tetap berada di dalam tangan CEO-nya. Karyawan tetap dapat melakukan pengambilan keputusan, namun pada hal-hal atau keputusan yang bersifat minor saja. Nah, sedangkan untuk yang semi-demokratik, di sini dapat diartikan bahwa pimpinan mereka atau leaders memberi kepercayaan pada setiap divisi untuk bertanggung jawab. Karena kita juga mengetahui Apple merupakan perusahaan yang menerapkan pembagian fokus divisi. Jadi mereka pasti melakukan distribusi pekerjaan dan juga memberikan kepercayaan pada setiap tingkatan atau level dalam organisasinya.
Nah, kemudian mereka juga sangat menerima dan mengutamakan feedback, baik itu dari dalam pihak internal karyawan Apple ataupun dari eksternal sebagai konsumen. Nah, yang kedua dari behavioral theories adalah studi dari Ohio State, yang mana di sini mengidentifikasi dua dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama adalah initiating structure, di mana di sini peranan seorang leader dalam mendefinisikan perannya dan peran karyawan serta kelompoknya. Yang kedua adalah consideration, di mana pemimpin harus dapat saling percaya dan juga menghormati ide serta perasaan setiap anggota kelompoknya. Nah, hasil daripada studi ini juga beragam atau mixed result, di mana high consideration atau high structure leaders pada umumnya memperoleh nilai yang lebih tinggi dalam pengerjaan atau hasil produk output yang dihasilkan, serta kepuasan grup ini dapat diperoleh dari berbagai survei kepuasan pada karyawannya. Nah, bukti juga mengindikasikan bahwa faktor situasi yang muncul sangatlah mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Nah, kita juga dapat mengidentifikasi pada perusahaan Apple, di mana mereka membangun high consideration serta juga high structure untuk mencapai tujuan perusahaannya. Selanjutnya, studi yang ketiga adalah dari University of Michigan Studies, di mana di sini mengidentifikasikan dua dimensi dari sikap pemimpin. Yang pertama adalah employee oriented, yang menekankan hubungan pribadi antara leader dengan pengikutnya, dan yang kedua adalah product oriented, yaitu menekankan pencapaian suatu tugas atau proyek yang sedang mereka kerjakan. Nah, hasil atau kesimpulan dari research ini adalah pemimpin yang berorientasi pada karyawan sangat berkaitan dengan produktivitas kerja kelompok serta kepuasan pekerjaan yang tinggi. Jadi, suatu kelompok yang di mana pemimpinnya menerapkan employee oriented cenderung memiliki produktivitas yang lebih baik serta juga kepuasan pekerjaan yang lebih tinggi. Nah, kembali dapat kita lihat di dalam perusahaan Apple dengan melihat sifat Tim Cook sebagai CEO atau leader dari Apple, di mana beliau membangun budaya employee oriented dan juga product oriented, di mana dikatakan employee oriented karena kita mengetahui perusahaan Apple sangat mengutamakan teamwork dan juga hubungan kerjasama yang baik antar karyawan. Perusahaan Apple, leader-leader di perusahaan Apple juga sangat mengutamakan kesejahteraan serta motivasi yang tetap baik daripada pegawai-pegawainya untuk bekerja di bagian atau divisi masing-masing. Lalu produk oriented dikatakan produk oriented karena kita juga telah memahami perusahaan Apple sebagai perusahaan yang sangat mengutamakan kualitas dari produk yang mereka produksinya, dan mereka ingin setiap proyeknya dapat dihasilkan secara sempurna dan pekerjaan diselesaikan sesuai dengan rencana. Nah, lalu yang keempat di sini adalah the managerial grade, yang mana menilai gaya kepemimpinan dengan dua dimensi. Ini juga sedikit banyaknya mirip dengan teori-teori sebelumnya, yaitu adalah concern for people dan concern for production. Di mana untuk concern for people di sini berarti fokus kepada bawahan atau orang-orang yang terlibat di dalam organisasi, sedangkan concern for production fokus kepada penyelesaian pekerjaan atau tes-tes yang ada. Nah, di sini juga mengelompokkan 5 kategori gaya kepemimpinan seorang manajer atau leader. Yang pertama adalah improvised management, yang mana tidak memperhatikan orang ataupun hasil yang diperoleh. Yang kedua, task management, berfokus pada tugas. Middle of the road management, yang berusaha menyimbangkan hasil dan pekerja atau keberadaannya di dalam status quo. Yang keempat, country club management, yang sangat memfokuskan pada pekerja tetapi tidak dengan hasilnya. Dan yang terakhir adalah team management, yang berfokus pada kerjasama tim untuk mencapai tujuan. Nah, apa yang Apple terapkan dalam perusahaannya? Apple menerapkan concern for people dan juga concern for production. Nah, untuk kategori gaya kepemimpinannya dapat dikategorikan masuk ke dalam task management dan juga team management. Mengapa dikatakan task management? Karena di perusahaan selalu memastikan pekerjaan dapat selesai sempurna dan proyek berhasil sebelum menghasilkan output bagi customer, atau dalam artian mendistribusikan produk untuk dijual ke customer. Jadi mereka selalu memastikan terlebih dahulu produk yang mereka produksi sesuai dengan standar dan rencana yang telah dibuat. Lalu dikatakan team management karena seperti yang juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa Apple menerapkan pembagian divisi pekerjaan berdasarkan spesialisasinya, dan mereka juga pasti memastikan terjadi integrasi atau hubungan yang baik antar tim-tim yang dibagi di dalam setiap divisinya di dalam perusahaan agar dapat menghasilkan suatu produk yang baik dan sesuai tentunya dengan tujuan dan visi perusahaan. Nah, selanjutnya di sini masuk ke contingency theories of leadership,
Yang pertama ada Hersey's and Blanchard's Situational Leadership Theory atau SLT, di mana dalam kepemimpinan ini memiliki argumen bahwa kepemimpinan yang sukses dapat diraih dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat, yang pastinya bergantung juga pada tingkat kesiapan pekerja. Nah, tingkat kesiapan pekerja ini dapat dibagi ke dalam 2 poin. Yang pertama, acceptance atau efektivitas kepemimpinan bergantung pada penerimaan pengikut terhadap pemimpin mereka, atau juga readiness, yaitu sejauh mana pengikut memiliki kemampuan serta keinginan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan mereka secara spesifik. Nah, readiness di sini juga memiliki beberapa tingkatan dari R1 sampai dengan R4, di mana untuk R1 di sini pengikutnya unable and willing, atau tidak bisa dan mau, ini masuk ke kategori telling. Sedangkan untuk R2 adalah unable but willing, jadi tidak mampu atau tidak bisa, tetapi memiliki keinginan. Ini masuk ke kategori selling. R3 able but unwilling, jadi mereka bisa tetapi tidak mau, ini adalah participating. Dan yang terakhir adalah R4 able and willing, jadi bisa dan juga mampu, ini masuk ke kategori delegating. Nah, pemimpin juga harus melepaskan kendali dan kontak terhadap pengikut mereka ketika mereka menjadi semakin kompeten para pengikutnya. Lalu yang ketiga adalah menciptakan 4 gaya kepemimpinan yang menggabungkan 2 dimensi kepemimpinan Fiedler. Yang pertama, telling, yaitu pekerjaan yang high task, penerapan yang high task, low relationship leadership. Yang kedua, selling, high task, high relationship leadership. Yang ketiga, participating, atau low task, high relationship leadership. Dan yang terakhir adalah delegating, atau low task, low relationship leadership. Nah, kita akan kembali melihat pada perusahaan Apple, di mana Apple memiliki gaya kepemimpinan delegating, di mana pemimpinnya memberikan sedikit arahan serta dukungan bagi karyawan. Nah, di sini kita dapat melihat gambar atau skema daripada SLT ini, di mana di sini menunjukkan hubungan antara relationship behavior dengan task behavior, yang mana di sini kita mengetahui Apple berada pada posisi delegating atau turnover decisions, di mana pekerja di sini berada pada tingkat kesiapan R4 juga atau delegating, yang memiliki kemampuan di dalam bidangnya, karena kita mengetahui perusahaan Apple meng-hire pekerjaan yang memang terampil di bidangnya dan mampu melakukan atau membawa inovasi bagi perusahaan, kemudian bersedia melakukan tugasnya atau willing, dan juga memiliki keinginan yang teguh dan percaya diri atau confident di sini. Masuk ke berikutnya pada contingency theories of leadership adalah path goal model, di mana tugas pemimpin adalah membantu pengikutnya di dalam meraih sasarannya dan memberikan arahan serta dukungan untuk meyakinkan bahwa sasaran mereka sesuai atau selaras dengan keinginan atau tujuan organisasi. Nah, berdasarkan situasi, pemimpin mengambil gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Di dalam path goal model, di sini dikelompokkan menjadi 4, yaitu directive leader, supportive leader, participative leader, dan yang terakhir achievement-oriented leader. Nah, di dalam perusahaan Apple, kita mengenal Steve Jobs sebagai seseorang yang mengaplikasikan path goal theory atau path goal model dengan ketat, yang mana di sini dapat kita lihat beliau memimpin engineering team dalam mendesain produk baru. Ini dapat dikategorikan sebagai melakukan bagiannya sebagai directive leader. Kemudian Steve Jobs juga memupuk budaya keadilan dalam perusahaan dan mementingkan motivasi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Ini dapat dikategorikan Steve Jobs sebagai supportive leader, di mana di sini juga dapat kita lihat contoh lainnya. Perusahaan Apple memilih karyawan dari berbagai latar belakang, asalkan mereka memiliki kompetensi dan mau untuk bekerja bagi perusahaan. Jadi tidak mengkotak-kotakan atau memberikan kategori tertentu untuk karyawannya dan memperlakukan mereka dengan sama atau adil. Nah, selanjutnya tetap memilih untuk menjadi bagian dari tim yang mengemban tanggung jawab, di mana posisi Steve Jobs saat itu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari perusahaan, tapi beliau tetap memilih untuk berkontribusi atau juga memegang atau mengemban tanggung jawab yang sama dengan bawahan-bawahannya. Nah, ini dapat kita artikan sebagai sikapnya sebagai participative leader. Dan yang terakhir, karyawan harus melakukan yang terbaik dan diberi kesempatan oleh leaders untuk menunjukkan inovasinya. Nah, ini juga dapat kita kategorikan sebagai achievement-oriented leader. Selanjutnya, masuk ke poin yang terakhir atau contemporary views of leadership, di mana terdiri juga dari berbagai macam leadership. Yang pertama, transactional, di mana di sini pemimpin pada transactional leadership
adalah mengarahkan dan memotivasi pengikutnya ke arah yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperjelas peran dan tugas. Yang kedua adalah transformational leadership, di mana dipimpin oleh pemimpin yang menginspirasi pengikutnya untuk melampaui minat pribadi untuk tujuan perusahaan dengan memperjelas peran dan tugas juga. Yang ketiga adalah charismatic leadership, dipimpin oleh seorang pemimpin yang antusias dan percaya diri yang mampu mempengaruhi orang lain untuk berperilaku yang sama, di mana pada charismatic leadership di sini, pemimpin harus memiliki visi serta mampu mengutarakannya. Pemimpin juga harus mau mengambil resiko untuk meraih visi. Pemimpin harus sensitif terhadap kebutuhan lingkungan dan pengikutnya, serta berperilaku atau bertindak yang tidak biasa, yang membedakan dirinya dengan bawahannya. Kemudian terdapat juga visionary leadership, di mana dipimpin oleh seorang pemimpin yang menciptakan dan menyampaikan visi masa depan yang realistik, kredibel, serta menarik, dan dapat meningkatkan situasi saat ini. Nah, dalam visionary leadership, pemimpin harus mampu juga menjelaskan dan mengekspresikan visinya melalui perkataan dan tindakan, serta juga memperluas dan mengaplikasikan visinya di dalam berbagai konteks yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan ke depannya. Nah, yang terakhir di dalam contemporary views of leadership adalah team leadership, di mana memiliki karakteristik kepemimpinan atau seorang pemimpin yang team leadership harus memiliki kesabaran untuk membagikan informasi karena struktur pekerjaannya terbagi ke dalam berbagai tim, kemudian mampu mempercayai orang lain dan memberikan otoritas, dan yang terakhir paham kapan harus campur tangan di dalam pekerjaan atau masing-masing timnya. Nah, di sini untuk team leaders job atau pekerjaan dari seorang team leader adalah mengelola batas eksternal tim, kemudian memfasilitasi proses di dalam tim. Di mana untuk memfasilitasi proses ini dapat dilakukan dengan coaching, memberikan facilitating, handling disciplinary problems, reviewing team and individual performance, training, dan juga communication. Nah, contemporary views of leadership juga diaplikasikan pada perusahaan Apple, yang mana dapat kita lihat satu persatu mulai dari transactional. Di sini adalah contohnya pada kepemimpinan Steve Jobs. Namun yang kita ketahui sekarang pada masa kepemimpinan Tim Cook pun nilai-nilai ini tidak dihilangkan, melainkan masih sama atau berusaha untuk terus diturunkan tanpa melakukan perubahan yang signifikan. Jadi tetap dapat kita lihat pada kepemimpinan Apple saat ini. Di mana untuk transactional leadership, di sini mereka mengarahkan pekerja berdasarkan tugas dan struktur perusahaan, kemudian juga memotivasi pekerja untuk percaya bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini juga biasa mereka leaders berikan di dalam sesi kelas motivasi yang mereka berikan kepada setiap karyawannya untuk juga membuat mereka tetap semangat dan menyamakan visi mereka dengan visi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah transformational, di mana Steve Jobs menularkan semangatnya untuk mencapai visi perusahaan hingga karyawan terdorong untuk berpikir inovatif, juga di dalam terms yang telah juga dibahas sebelumnya, yaitu reality distortion field. Ini sangat berusaha untuk diterapkan dan diinfluence kepada setiap karyawannya untuk dapat berpikir out of the box dan berani untuk melampaui batas kemampuan mereka. Selanjutnya adalah charismatic. Di sini Jobs sebagai seorang yang perfeksionis juga sangat berusaha untuk menerapkan sifatnya ke setiap komponen atau bagian dari perusahaan dengan memberikan sedikit ruang toleransi untuk kesalahan serta memberikan kesempatan untuk terus belajar. Nah, namun pemberian ruang toleransi ini juga dalam batasan tertentu karena dalam kepemimpinan Jobs pada masa itu beliau tidak segan atau tidak sungkan untuk menegur karyawannya ketika memberikan kesalahan di depan sesama karyawan, karena beliau merasa itu dapat menjadi suatu cara evaluasi yang cukup efektif dilakukannya dengan menegur pihak atau karyawan yang bekerja mungkin kurang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sehingga selain dapat mendidik karyawannya, Jobs juga memberikan transparansi kepada karyawan lainnya untuk dapat saling belajar dari kesalahan rekan-rekan kerjanya. Kemudian adalah visionary leadership, di mana Steve Jobs menginfluence karyawannya untuk menjadi seorang yang pekerja keras, memiliki passion yang sama antar karyawannya, yang tentunya sesuai juga dengan visi perusahaan, serta visi yang jelas. Nah, ini ada juga quotes atau perkataan yang disampaikan oleh Jobs di salah satu interview yang dilakukannya. Beliau mengatakan, "Do you want to sell sugar water all your life,
or do you want to come with me and change the world? Jadi beliau selalu memiliki kerinduan untuk dapat terus memotivasi karyawannya untuk upgrade diri mereka sendiri, tidak hanya menjadi sebatas dalam hal ini dianalogikan sebagai selling sugar water, tapi juga memberikan motivasi bahwa mereka mampu dan dapat mengubah dunia. Nah, di sini yang terakhir jika tadi dibahas tentang team leadership, di sini leader-leader pada Apple adalah seorang team leader. Karena kita mengetahui bahwa Apple membagi pekerjaan di dalam perusahaannya ke dalam grup atau divisi sesuai dengan spesialisasinya atau disebut sebagai focus group. Ini juga dikatakan oleh Jobs di dalam salah satu sesinya yang diberikan kepada karyawan bahwa beliau mengakui bahwa merupakan hal yang sangat sulit untuk mendesain suatu produk di dalam focus groups atau di dalam tim yang terbagi-bagi ke dalam grup. Jadi a lot of times people don't know what they want until you show it to them. Jadi beliau memiliki pemikiran bahwa memang sebagai pemimpin kita harus dapat juga terjun atau menunjukkan secara langsung kepada bawahan kita sebuah visi atau keinginan yang kita inginkan sebagai pemimpin untuk dapat memajukan perusahaan, tidak hanya sekedar memberitahukan atau menginformasikannya saja. Nah, berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan di dalam mempersiapkan presentasi kali ini. Dan demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau informasi yang masih kurang berkenan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.